Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2216 sedikit trik. Kecuali otaknya yang masih utuh, tubuh Raja Jiuluo tertusuk bilah pedang dan dipotong menjadi ribuan keping. Bilah pedang ini seolah-olah ada dalam kenyataan, dan Raja Jiuluo seperti landak dengan durinya. Faktanya, bilah pedang ini mungkin lebih menakutkan daripada senjata suci biasa, karena bilah tersebut dipadatkan dengan aturan pedang dan niat pedang cahaya dewa setengah langkah, dan juga mengandung dua atribut angin dan guntur. Bisa dikatakan sangat menakutkan, sekali ditembus, hidup dan mati dikendalikan oleh Lin Yun. Meski niat pedang tidak bisa bertahan selamanya, Raja Jiuluo tidak bisa menghilangkannya dalam waktu singkat, hidup dan mati selalu ada di depan Lin Yun. Kamu tahu namaku, tapi kamu berani bersikap sombong, berlutut dan memohon ampun. Raja Jiuluo ini benar-benar tidak mengetahui temperamen Lin Yun dan menganggapnya sebagai seorang anak. Lin Yun berjalan melewati tumpukan mayat dan lautan darah, dan ada begitu banyak jiwa yang mati di bawah pedang. Pembunuhan yang dia alami, sia-sia seperti Raja Jiuluo yang hanya tahu cara mengorbankan darah gagak, tidak tahu betapa mengerikannya itu. Tuan muda pemakaman, saya salah. Saya tidak berani berbicara omong kosong lagi. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu sekarang. Raja Jiuluo memandang Lin Yun yang mendekat selangkah demi selangkah, memohon belas kasihan, jiwanya gemetar. Lin Yun melambaikan tangannya dengan santai, dan energi pedang, yang seperti bilah pedang fisik, langsung berubah menjadi niat pedang yang tak terlihat, berenang di tubuh Raja Jiuluo. Ledakan. Cahaya hijau mekar dari tubuh Lin Yun, kekuatan naga ilahi mengamuk, dan energi suci naga hijau yang agung mengalir ke tubuh Raja Jiuluo di sepanjang telapak tangannya. Astaga! Daging dan darah Raja Jiuluo yang dimutilasi serta berbagai luka mengerikan dijahit secara paksa oleh kekuatan ini. Kemudian perlahan-lahan sembuh, dan pada akhirnya tampak seperti tidak ada bekas sama sekali, sungguh ajaib. Raja Jiuluo berdiri lagi, menggerakkan anggota tubuhnya, dan menemukan bahwa dia masih utuh seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini, dia tidak berani memikirkan hal lain dan tampak berhati-hati dan rendah hati. Selain itu, ada sedikit keputusasaan di matanya. Tangan Lin Yun benar-benar mengejutkannya, dalam hitungan detik, dia berada dalam situasi hidup dan mati, tidak ada yang mau mengalaminya lagi. Izinkan saya. Tidak, Tuan Pemakaman Bunga, bisakah Anda mengizinkan saya mengambil potongan pedang lohu? Raja Jiuluo ingin terus menyebut dirinya raja, tetapi sesuatu terjadi padanya dan dia segera mengganti gelarnya. Lin Yun tampak acuh tak acuh, mengangkat matanya dan berkata, kamu tidak harus seperti ini, aku suka penampilanmu yang nakal. Raja Jiuluo tidak tahu apakah dia sedang mengejek atau serius, dia tersenyum canggung. Setelah dia mengambil potongan-potongan itu, dia segera menyatukannya kembali. Dia memotong pergelangan tangannya dan darah mengalir ke bawah, meleleh menjadi pecahan-pecahan. Raja Jiuluo sangat khawatir dan gugup, tapi Lin Yun melihatnya tanpa menyela. Berdengung. Pedang lohu yang patah bergetar seolah hidup kembali, menyerap darah dengan rakus. Mata Lin Yun bersinar dengan warna yang aneh, sungguh ajaib. Pedang yang patah itu sebenarnya menyatu sedikit demi sedikit. Meski tidak lagi memiliki ujung yang tajam seperti sebelumnya, itu sudah menjadi pedang yang utuh. Terlepas dari pedang luohu yang masih belum selesai, Raja Jiuluo dengan hati-hati menyimpannya dan perlahan berjalan ke sisi Lin Yun. Pedang ini luar biasa. Lin Yun Dao. Hati Raja Jiuluo menegang, dan dia berkata dengan tenang, tidak, itu hanya pedang biasa. Baru saja, aku sangat ceroboh dan sombong. Lin Yun meliriknya dan berkata, sudah kubilang, aku masih menyukai penampilanmu yang nakal, tolong pulihkan. Aku akan mencoba yang terbaik. Raja Jiuluo gemetar. Lin Yun tidak lagi bertanya tentang pedang luohuo, dia sangat berhati-hati terhadap pedang seperti cermin. Pedang ini sangat luar biasa, dan lahirlah roh pedang, sehingga dapat dipulihkan kembali setelah dipatahkan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, asal-muasal pedang ini mungkin sangat menakutkan. Pedang suci biasa tidak bisa menghentikan tubuh pedang Lin Yun yang patah untuk waktu yang lama. Katakan padaku, di mana Su Ziao? Kata Lin Yun Dao. Raja Jiuluo tampak malu dan berkata, sebenarnya, saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tahu dia karena roh iblis dan orang-orang dari Sekte Dewa Bulan Darah mengejarnya. Orang ini sangat menakutkan.
Bahkan ketika dia dikepung, dia masih membunuh banyak pria kuat di alam suci. Aku belum pernah melihat wanita yang begitu menakutkan. Lin Yun berkata dengan tenang, jadi, kamu berbohong padaku. Wajah Raja Jiuluo langsung menjadi pucat dan dia berkata, aku benar-benar hanya mengetahui ini, tapi aku yakin dia masih hidup. Roh Iblis Luo Ying secara tidak sengaja mengatakan bahwa baik Sekte Dewa Bulan Darah maupun klan Roh Iblis tidak bisa ditemukan sekarang. Wanita ini. Lin Yun menghela nafas lega dan berkata, tahukah kamu apa yang dia curi? Sepertinya itu semacam tanda ilahi. Saya tidak tahu apa itu secara spesifik. Raja Jiuluo menatap wajah Lin Yun dan berkata dengan jujur. Pola Dewa Bulan. Xiao Bingfeng berkata cepat. Ya, itu Pola Dewa Bulan. Apa kata mereka? Sekarang Pola Dewa Bulan telah dirampok, kita hanya dapat menemukan cara untuk menggantinya dengan api ilahi, kata Raja Jiuluo cepat. Lin Yun. Xiao Bingfeng memandang Lin Yun dengan ekspresi bersemangat. Lin Yun terdiam. Su Ziao benar-benar dalam bahaya. Dengan tato Dewa Bulan di tangannya, suku Roh Iblis dan Sekte Dewa Bulan Darah pasti tidak akan melepaskannya. Terutama di tempat yang indah seperti Gurun Tiansu, akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya di dunia luar. Anggota klan Roh Iblis. Kucing kecil pencuri itu mengendus hidungnya, mengangkat kepalanya dan berkata. Lin Yun mendongak dan berkata, kamu pergi dulu ke alam rahasia Ziyuan, ada lebih dari satu orang di sini. Bagaimana dengan dia? Xiao Bingfeng menunjuk ke arah Raja Jiuluo, yang menggigil dan bingung. Bawa masuk juga, masih berguna kalau disimpan. Kalau masih punya dupa datura, beri dia setetes. Lin Yun berkata dengan tenang. Ketika Raja Jiuluo mendengar aroma datura, kelopak matanya melonjak tajam, tapi dia menyembunyikannya untuk waktu yang lama. Ups. Hembusan angin hitam datang pelan, diikuti dengan suara yang membosankan. Tuan muda pemakaman bunga benar-benar layak atas reputasi Anda. Anda layak menjadi keturunan langsung Yao Guang. Saya khawatir Anda adalah satu-satunya di dunia yang memiliki kekuatan untuk membunuh dewa suci di tingkat semi-suci. Saat angin kencang menerpa, sesosok muncul di bidang penglihatan Lin Yun. Nama pria ini adalah Kuelkon, dan di sampingnya ada iblis bernama Kuelto. Selain Kuildo, yang sebelumnya mati di tangan Lin Yun, ketiga roh iblis ini sedang mematangkan bunga di sisi lain, dan kemudian direnggut oleh Lin Yun. Keduanya terlihat sangat kurus, dan mata mereka terlihat sangat jahat. Dibandingkan dengan kelemahan saat vitalitasnya rusak, kini keduanya berada di puncaknya, dan kekuatan mereka nampaknya lebih baik lagi. Jika Kuildo tidak berada di puncaknya, dia akan setara dengan 5 Raja Suci Heng Ying. 2 roh iblis di depannya bersama-sama akan setara dengan setidaknya 12 Raja Suci Heng Ying. Raja Suci apa? Lin Yun berpura-pura bodoh. Kuilt dan Kuelkon saling berpandangan, ekspresi mereka berubah. Bukankah Kueldo mati di tangannya? Aku tidak mengenalmu. Di Gurun Tiansu ini, jika kita semua memiliki tujuan yang berbeda, tidak perlu bertengkar. Kita bisa berpisah saja, kata Lin Yun dengan tenang. Kuirkong menghentikan Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru pergi, kita bisa berbicara lebih banyak, seperti Raja Jiuluo yang terluka, dendam antara tuanmu dan Kekaisaran Shenlong, dan beberapa perubahan besar di Timur Wastelen. Kita semua bisa mengobrol dengan baik. Tidak masalah jika tujuannya berbeda. Selama kita memiliki kepentingan yang sama, akan ada peluang kerja sama. Sekarang di Gurun Tiansu, orang-orang dari Tanah Suci yang lebih besar di Gurun Timur datang dengan ganas, dan pertempurannya sangat besar dan menakutkan. Sejauh yang saya tahu, para guru suci di Tanah Suci ini semuanya adalah saudara Tian Xuanzi. Ketika mereka melihat Anda, saya khawatir mereka lebih ingin membunuh Anda daripada kami. Roh iblis ini tidak terburu-buru, jika ditemukan oleh Geng Mingzong, konsekuensinya pasti tidak akan terlalu baik. Gurun Tiansu adalah tempat terbaik untuk membunuh orang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yun berkata dengan tenang. Dia merasa sangat aneh di hatinya, meskipun dia mungkin menduga bahwa 2 orang di seberangnya ingin menunda waktu. Tetapi roh iblis mencoba mengujinya, mencoba untuk memenangkan hatinya, seolah-olah dia pasti akan berselisih dengan Kekaisaran Shenlong. Belum lagi apakah dia akan jatuh, tetapi bahkan jika dia jatuh, Lin Yun tidak akan menyerah untuk bekerja sama dengan roh iblis. Kuelkong tersenyum dan berkata, orang Kunlun suka menyebut kami roh iblis, tapi sebenarnya kami adalah ras roh yang mulia. Dari zaman dahulu hingga sekarang, banyak biksu yang bekerja sama dengan kami. Bakatmu sungguh menakjubkan selama berabad-abad.
Jika Kunlun tidak bisa memberikannya padamu, kami, klan roh iblis, bisa memberikannya padamu 2 kali lebih banyak sehingga kamu bisa tumbuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau tidak, bakat dalam ilmu pedang ini akan terlalu sia-sia. Lin Yun mencibir dalam hatinya, tidak mengungkapkan tujuannya menunda waktu. Dia sendiri juga mengulur waktu, bertarung melawan Raja Jiuluo, dan ditambah dengan hilangnya energi suci Qinglong, dia belum mencapai puncaknya. Saya telah mengunjungi banyak reruntuhan kuno dan tahu apa yang Anda lakukan. Jangan buang waktu Anda. Jika tidak terjadi apa-apa, sebaiknya kita berpisah, kata Lin Yun dengan tenang. Wajah Quelkong menjadi dingin dan dia bergumam, jangan bersulang dan minum sebagai hukuman. Queldor akan mati di tanganmu. Sekarang kamu dapat mengikuti kami dengan patuh dan menyelamatkan muka. Jika tidak, jika kamu mengambil tindakan, kamu ini akan menjadi sangat jelek hari ini. Ketika kedua roh iblis itu melihat Lin Yun, mereka tidak menunjukkan niat untuk berubah pikiran dan berhenti bertindak. Niat membunuh yang dingin muncul dari tubuh mereka. Ledakan. Dalam sekejap, dunia bergetar lagi, dan kekuatan suci yang menakutkan menyapu segala arah. Mata Lin Yun tenang dan tenang. Kedua orang ini tidak ingin melepaskannya, jadi kenapa tidak? Dia melihat sekilas dan melihat bahwa dalam kegelapan di sekitarnya, ada banyak boneka suci dengan ekspresi kusam yang mengintai, berjumlah sekitar 7 atau 80, dan masing-masing terlihat sangat aneh. Kemampuannya untuk membunuh Kuildo tidak boleh diremehkan. Bahkan jika Kuildo tidak berada di puncaknya, kekuatan orang ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Kuilkon berbicara dengan tenang, dan kemudian mengeluarkan harta rahasia yang aneh. Itu adalah bendera hantu, artefak suci Xingyao kuno, dengan 9 pola ilahi tercetak di atasnya, dan telah menyerap ratusan jiwa suci. Ledakan. Quelkong mendorong bendera hantu itu secara ekstrim, dan jiwa-jiwa suci yang berdarah dilepaskan dari benderanya, dan mereka mengeluarkan raungan yang melengking dan tajam. Seluruh langit berubah menjadi merah darah, dan sebelum bendera hantu benar-benar ditujukan ke Lin Yun, tekanan yang mengerikan membuatnya merasa jiwanya akan meledak. Raja Suci Puncak Tingkat Kedua. Lin Yun menilai tingkat kultivasi lawan dan mungkin punya ide bagus. Meskipun dia telah membunuh Queldor dan menaklukkan Raja Jiuluo, dia melakukannya ketika pihak lain sangat lemah. Raja Suci tertinggi yang sebenarnya, dia belum pernah bertarung satu sama lain sejak dia datang ke Gurun Tiansu. Parade Malam 100 Hantu. Quelkong mengulurkan tangannya, dan ratusan jiwa suci bercahaya darah jatuh ke langit dan bumi seperti meteor api darah. Kemudian dia melemparkannya dengan backhandnya, dan bendera hantu itu ditekan seperti gunung. Ledakan. Ruang di mana Lin Yun berada segera ditempati oleh darah, ruang menjadi lengket dan kaku, dan ruang menjadi padat. Lin Yun tidak panik, cahaya keemasan muncul di matanya, dan dia berkata dengan ringan, cahaya ilahi. Setengah langkah kemudian, niat pedang cahaya ilahi berkembang, dan sejauh mata memandang, ruang berwarna darah itu hancur seperti piring kaca. Pemakaman bunga. Lin Yun mengeluarkan minuman ringan lagi, dan pemakaman bunga keluar dari sarungnya, dan dia menghadapinya dengan pedangnya. Sinar cahaya listrik keemasan bergerak di ruang berwarna darah yang pecah. Ketika cahaya keemasan lewat, cahaya pedang menstimulasi darah dan membelah jiwa suci yang berdarah menjadi dua. Lampu listrik tumpang tindih, dan Lin Yun menggunakan energi suci untuk mengaktifkan bintang-bintang di pemakaman bunga, dan menusuk bendera hantu yang jatuh. Ledakan. Dengan suara keras yang mengejutkan, bendera hantu itu dihempaskan dengan keras hingga menimbulkan asap dan debu memenuhi langit. Klik. Bendera hantu menghancurkan cahaya pedang dan menekannya bersama dengan niat pedang. Ratusan jiwa suci yang berdarah mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Teror kekuatan suci bahkan menyebabkan ruangan bergetar hebat. Seluruh tanah hancur menjadi lubang besar yang dalam, dan bendera hantu, bersama dengan Lin Yun dan pedang pemakaman bunga, menghantamkannya ke tanah sedalam ratusan meter. Debu dan asap mengepul. Kuil, yang tidak mengambil tindakan apapun, berkata, playboy ini tidak lebih dari itu. Bendera hantu tidak dapat menahan hanya satu pukulan. Terima kasih telah berhati-hati dan membiarkan saya memindahkan semua zombie iblis. Kuil mengulurkan tangannya, mengingat bendera roh hantu dan memegangnya, lalu tersenyum dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa semakin tinggi kamu memegangnya, semakin sulit jatuhnya? Raja Naga Langit macam apa, jenis apa yang dikuburkan? Cantik. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyihir klan rohku. Apa, beri dia wajah, aku benar-benar tidak tahu siapa nama belakangku. Yang disebut Biksu Kunlun tidak lebih dari budak kita. Mereka harus hidup seperti binatang dan melayani kita sebagai makanan.
Kuil memandang tanah dengan malas dan berkata dengan tenang, saya harap dia belum mati. Tuan Luoying sangat tertarik padanya. Jika dia menangkapnya, dia berharap menemukan wanita itu. Itu sulit. Kuelkong berkata dengan sedikit malu, jika bendera hantu ini menyerang dengan seluruh kekuatannya, apalagi seorang semi suci, bahkan orang suci tingkat ketiga pun akan rusak parah. Dia takut tubuhnya akan hilang sekarang. Klik, klik, klik. Tapi begitu dia mengatakan ini, retakan muncul di bendera hantu di tangannya, dan kemudian retakan itu terus menyebar, dan seluruh harta rahasia cenderung runtuh. Wajah Kuelkong berubah drastis dalam sekejap, dan dia berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Bendera hantuku. Kuil juga sangat terkejut dan membeku di tempat. Kamu memiliki keterampilan kecil, tetapi kamu masih berani melakukan hal yang sama. Tepat ketika mereka berdua kaget dan kebingungan, teriakan panjang keluar dari dalam lubang, dan saat berikutnya sebuah pedang melesat ke langit. Ledakan. Ini adalah cahaya pedang yang sangat cemerlang, tanah yang jauhnya 3000 mil diterangi seperti siang hari, dan lautan awan yang luas hancur pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, keduanya melihat pemandangan yang luar biasa. Di bawah cahaya terang ini, Lin Yun berdiri seperti dewa yang mengenakan kemeja hijau dan memegang pemakaman bunga. Bab 2217 menjaga orang-orang di bawah pedang. Di gurun yang rusak, cahaya pedang melesat ke langit, dan Lin Yun berdiri di udara. Di bawah cahaya pedang, rambut panjangnya menari-nari ringan, dan wajahnya yang tampan sangat menarik perhatian. Lin Yun memandang ke arah Kuelkong di kejauhan, dengan ekspresi tegas di wajahnya dan ujung tajam di antara alisnya. Kuelkong dan Kueleto sama-sama terlihat sangat terkejut, berbeda dari Kueldo asli, dan sekarang berada di puncaknya. Serangan Sein Lord tingkat kedua benar-benar tidak dapat dihentikan oleh Half Sein, terutama ketika dia menggunakan harta rahasia. Kuelkong berkata dengan dingin, aku benar-benar meremehkanmu, tapi jika menurutmu ini hanya tipuan kecil, kamu terlalu naif. Mati. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, Kuelkong melemparkan bendera hantu di tangannya ke arah Lin Yun seperti lembing. Bendera hantu akan runtuh, tetapi dia memanfaatkan situasi tersebut, dan malah membuat fluktuasi energi bendera hantu semakin menakutkan. Hanya saja setelah daya habis, bendera hantu tersebut harus dibuang. Tapi Lin Yun sepertinya sudah menduganya, dan dengan kecepatan kilat, dia menghindari dampak bendera hantu. Ledakan. Bendera hantu meroket, dan pusaran energi hitam yang sangat menakutkan muncul di udara, menelan segalanya seperti lubang hitam. Lubang hitam memiliki radius 1 km, dan bongkahan batu serta debu yang mengambang, serta energi spiritual langit dan bumi, semuanya tersedot ke dalamnya. Di dalam lubang hitam, ada berbagai macam roh kebencian yang mengerikan, melepaskan kekuatan suci yang mengerikan. Ini adalah teknik rahasia yang sangat jahat, dilakukan dengan mengorbankan bendera hantu, dan orang suci tingkat ketiga akan mati jika disentuh. Dulu berurusan dengan Lin Yun, hati Kuelkong sangat sakit. Tapi spanduk roh hantu berada di ambang kehancuran, jadi hanya bisa digunakan kembali. Tapi hampir saat bendera hantu meledak, tubuh Lin Yun berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang keluar, lalu berhenti sejenak. Ledakan. Telapak kakinya menciptakan riak di kehampaan, dan dia membunuh Kuelkong secara langsung dengan kecepatan yang lebih cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kuelkong terkejut dan tidak dapat membayangkan mengapa seorang setengah suci bisa begitu cepat, bahkan lebih cepat darinya. Kunang-kunang ringan. Lin Yun memegang pemakaman bunga di tangannya, dan menggambar lingkaran di udara, cahaya pedang terbang, dan bayangan setelahnya terbang keluar dari tubuhnya. Dalam satu tarikan napas, lusinan lampu pedang membentuk lingkaran, pemakaman bunga melambai, dan cahaya pedang sepanjang 100 kaki meledak seketika. Kuelkong segera mengambil tindakan dan menginjaknya dengan telapak tangannya. Kepala besar dan cahaya pedang bertabrakan. Kedua kekuatan itu seimbang dan bertabrakan satu sama lain, menstimulasi fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana orang ini bisa setara dengan Kuelkong? Kuil, yang mengamati secara diam-diam tidak jauh dari sana, tampak sangat terkejut. Ini adalah pertarungan langsung. Ada perbedaan besar dalam kultivasi antara keduanya, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Apakah orang ini benar-benar seorang semi-suci? Gulungan. Kuelkong sangat marah dan mengulurkan tangannya yang lain, menuangkan aliran energi suci ke telapak tangan raksasanya. Dia mengerutkan kening dan tampak serius. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pihak lain bisa setara dengannya. Ada yang salah dengan pedang ini.
Kuelkong tiba-tiba menyadari dengan sangat ngeri bahwa pedang lawannya terlihat sangat menakutkan dan tajamnya tak terbayangkan. Telapak tangan raksasa tempat Yuan Suci dipadatkan ditusuk sedikit demi sedikit, dan tanda suci di telapak tangan raksasa itu terus-menerus hancur. Kuelkong segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Begitu Lin Yun mendekatinya, dengan keanehan pedang suci lawan dan niat pedang yang belum pernah terdengar sebelumnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kuelkong tiba-tiba menjadi ketakutan, energi suci di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak teratur, dan momentumnya sepenuhnya ditekan oleh kekuatan pedang. Ledakan. Saat pikirannya berputar, telapak tangan Sein Yuan yang kental meledak, dan kilatan cahaya pedang terbang ke arahnya. Kuilkon mengelak berdasarkan naluri, dan cahaya pedang meluncur melewati pipinya. Sangat dekat. Beberapa helai rambut panjang terpotong oleh cahaya pedang, dan Kuelkong menjadi pucat dan gugup karena ketakutan. Fiuh. Tapi begitu dia selesai berbicara, bekas darah muncul di pipinya. Cahaya pedang yang tajam merobek Seng Yuangang Qi. Setelah bekas darahnya hilang, separuh wajah Kuil meledak, dan dia menjerit melengking. Matanya terbuka dengan marah, dengan tatapan setengah ketakutan dan setengah marah. Menyebar. Pada saat kritis, Kuil yang sedang mengamati, melepaskan tangannya, lalu mengangkat tangannya dan meraihnya dengan satu telapak tangan. Dia menyerang Lin Yun dari samping, mengklik, merobek celah yang tak terhitung jumlahnya dimanapun cakarnya lewat. Bunuh dia. Wajah Kuelkon yang hancur dengan cepat pulih, matanya dipenuhi amarah, dan kekuatan tempur penuhnya meledak hampir seketika. Ledakan. Pada saat ini, dia tidak memiliki keraguan lagi dan mengaktifkan Sein Yuan Gang Qi secara ekstrim, dia membuka alisnya dan membuka matanya, dan kekuatan iblisnya melonjak. Keduanya bekerja sama dengan Lin Yun dari arah yang berbeda. Lin Yun meliriknya dan membuat keputusan dalam hatinya untuk membunuh satu orang terlebih dahulu. Meskipun dia percaya diri dan bisa bertarung satu lawan dua, itu bukanlah ide yang bagus. Terutama dua orang suci puncak tingkat kedua, yang setara dengan dikelilingi oleh selusin orang suci Heng Ying. Cahaya keemasan muncul di mata Lin Yun, seolah-olah dua murid muncul, dan dia dengan cepat mengaktifkan niat pedang cahaya ilahi dalam setengah langkah. Pada saat yang sama, aturan ilmu pedang berkembang dengan tenang, dan dua ilmu pedang utama juga mengaktifkan tindakan mereka sendiri, dan semuanya terintegrasi dengan pemakaman bunga. Mati. Mengabaikan pukulan Kuil, Lin Yun menyerang dari atas dan bergegas menuju Kuilkong. Selamat datang. Mata Kuilkong berbinar dan dia tertawa. Orang ini sedang mencari kematian. Jika dia terkena cakar Kuil, dia pasti akan terbelah menjadi dua. Kuil menggunakan cakar hantu. Kelihatannya tidak mencolok, namun nyatanya ia dapat dengan mudah mencabik-cabik orang suci tingkat kedua, dan setengah orang suci tidak dapat menghentikannya. Yang harus dia lakukan hanyalah menahan pedang ini. Tidak peduli seberapa kuat pedang ini, itu hanya akan menyebabkan kerusakan paling parah. Bagi suku roh iblis, selama mereka tidak mati, mereka dapat pulih dari cedera serius dalam waktu singkat. Matilah kau. Kuil tertawa tanpa henti, melambaikan telapak tangannya, dan cahaya ajaib di tubuhnya mengembun menjadi bayangan hitam besar, dan tangan raksasa gelap lainnya jatuh seperti gunung. Ledakan. Permukaan tangan raksasa gelap itu dipenuhi retakan, dan hampir seketika, ia tertusuk oleh pemakaman bunga dan segera hancur. Tapi Kuelkong sepertinya sudah menduganya. Saat Lin Yun melewati tangan raksasa gelap dan pedang mengarah langsung ke arahnya, dia menyatukan tangannya dan langsung menjepit pemakaman bunga. Berdengung. Pemakaman bunga terus bergetar dan sepertinya tidak bisa lepas. Anak kecil, kamu masih terlalu muda. Kuelkong memandang Lin Yun dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan Yuan suci di tubuhnya terus-menerus dituangkan ke tangannya. Siapa yang memberimu keberanian untuk memegang pedangku dengan kedua tangannya? Lin Yun tidak keberatan lagi, dan pemakaman bunga meledak dengan ledakan, emas, kayu, air, dan api, dan semua bintang bermekaran. Sebelum Kuelkong bisa berbangga terlalu lama, kekuatan yang ditumpangkan oleh aturan pedang dan niat pedang cahaya dewa setengah langkah meledak secara langsung. Ledakan. Sebelum Kuelkong memahami arti kata-kata Lin Yun, tangannya meledak berkeping-keping, dan bahu kiri dan kanannya tiba-tiba telanjang, hanya darah yang keluar. Tangan saya. Kuelkong menjerit kesakitan, dan kepalanya terbang keluar, tetapi dengan jentikan pergelangan tangan Lin Yun, Zhang Hua memotong leher pria itu. Sebelum dia bisa berhenti, Lin Yun menjentikkan tangan kirinya, dan seberkas cahaya pedang mengenai alis lawannya. Jepret jarimu dengan pedang ilahi dan musnahkan akarnya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, kecepatannya terlalu cepat.
Cakar hantu kuil datang pada saat yang tepat, Lin Yun tidak dapat menghindarinya, dan generasi muda terkena pukulan keras dari cakar tersebut. Ledakan. Energi pedang pelindung tubuh terkoyak, dan cakarnya menembus jauh ke dalam daging dan darah Lin Yun, tetapi ketika dia ingin menghancurkan tulangnya, dia langsung menggaruk jantung Lin Yun. Kuil terkejut saat mengetahui bahwa tulang lawannya sekeras senjata suci, cakarnya tidak hanya gagal merobek Lin Yun menjadi dua, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan hatinya. Sudut wajah tegas Lin Yun bergerak-gerak, tapi dia tetap tenang dan melepaskan tangan kanannya dengan kasar. Panggilan. Pemakaman bunga menggambar busur cahaya dan menusuk ke arah pelipis Kuelto. Sudut pukulannya sangat rumit. Kuil kaget dan menjadi pucat. Dia segera mengeluarkan Ghost Claw dan terbang menjauh. Sang guru berkata di sungai, dia mati seperti ini. Lin Yun berbalik dan mengambil pemakaman bunga, dia berbalik ke udara, cahaya pedang melonjak, dan sungai mengalir antara langit dan bumi. Suara yang berlangsung selama ribuan tahun bergema di seluruh dunia. Air miliknya tidak bersaing untuk menjadi yang pertama, melainkan berubah menjadi cahaya pedang yang luas dan terus-menerus, mengejar Kuelto terus-menerus. Ledakan. Kuilt langsung terluka oleh niat pedang, dia mundur lagi dan lagi, tapi masih tidak bisa menghindari niat pedang yang melonjak. Cahaya pedang yang jatuh itu seperti sungai yang deras, dengan air yang mengalir deras seperti naga yang mengaum. Setelah beberapa ribu meter, kekuatan pedang mencapai puncaknya, kuil tidak dapat mundur dan terkena serangan sepenuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, terbang mundur sejauh 100 meter, memecahkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke tanah dengan satu lutut. Fiuh! Kuilto terus memuntahkan darah. Dia menutupi dadanya dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pendekar pedang berdiri di langit, dengan sungai bergelombang di bawah kakinya, kemeja hijaunya mengeluarkan suara, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Apakah ini gaya mengubur seorang playboy? Kuil terkejut, secara naluriah dia merasa telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Anda seharusnya tidak mengejarnya sejak awal. Hanya Raja Luo Ying yang bisa menangani pria ini. Tapi dia belum kalah. Kuil memandang Lin Yun yang mendekat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Pemakaman, Anda dan klan iblis saya benar-benar akan bertarung sampai mati. Saya tidak takut. Lin Yun mendekat dengan pedangnya terangkat, ujungnya memamerkan secara sembarangan, setengah langkah cahaya ilahi dan niat pedang meraung ke langit dan bumi. Jangan kira kamu menang, kesenangan baru saja dimulai. Kuil Tu bertepuk tangan dengan keras, dan lebih dari 30 zombie iblis alam suci yang tinggal di dekatnya bergegas menuju Lin Yun dari segala arah. Ledakan. 36 zombie iblis alam suci, kekuatan orang suci telah mencapai tingkat kengerian yang tak terbayangkan, bahkan Lin Yun tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupilnya. Aku sebenarnya lupa tentang ini. Lin Yun sedikit mengernyit, tetapi ketika sekelompok zombie iblis suci benar-benar datang untuk membunuhnya, tatapan aneh muncul di matanya. Memang benar Mo Zan memiliki kekuatan suci di tubuhnya, tetapi gerakannya kaku, seni bela dirinya kasar, dia tidak memiliki sumber suci atau gulungan astrologi. Yang lebih penting adalah hanya ada pembunuhan di matanya, tidak ada aura, dan dia terlihat sangat membosankan. Tidak seperti yang saya bayangkan. Lin Yun, yang awalnya siap melarikan diri dengan pedangnya, ragu-ragu sejenak dan membiarkan kelompok zombie iblis mengelilinginya dan mulai bertarung dengan mereka. Pada awalnya, 36 zombie iblis ini menyerang dengan sangat dahsyat, dengan kekuatan yang sangat menakutkan hingga mereka hampir menelan Lin Yun. Namun setelah secara bertahap menstabilkan posisinya, Lin Yun menjadi lebih rileks. Dengan niat pedangnya yang tajam, zombie iblis ini tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Jadi begitu. Lin Yun merasa percaya diri, jadi dia segera menutup matanya dan membiarkan zombie iblis ini menerkam langsung ke arahnya. Apa yang terjadi? Kuil memiliki firasat buruk di hatinya, dan benar saja, ketika Lin Yun membuka matanya, serangkaian niat pedang tinta menyebar ke segala arah seperti pukulan. 36 hari. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya dan menari dengan pedangnya di tempat, lengan panjangnya seperti awan, dan rambut hitamnya seperti air terjun. 36 lapisan langit ditekan dengan kuat, dan zombie iblis di alam suci ini tiba-tiba ingin berdiri diam dan tidak dapat bergerak. Ketika Tianzi terbentuk, Lin Yun menyapu dengan pedangnya, dan banyak zombie iblis di alam suci hancur berkeping-keping di tempat. Itu hanya bingkai kosong. Itu punya efek pada orang lain. Bagiku, itu hanya keterampilan kecil. Lin Yun memegang pedang itu dan membelinya selangkah demi selangkah. Kuil putus asa, dan rahangnya hampir ternganga karena takjub. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan lari.
Lin Yun bahkan tidak melihatnya, langsung menyarungkan pedangnya, dan suara nyaring terdengar seperti auman naga. Klik. Niat pedang cahaya ilahi setengah langkah yang tersisa di tubuh Kueltu seperti bilah pedang yang telah berubah menjadi substansi, seperti tombak yang menembusnya. Dari kejauhan, Kueltu tampak tak bergerak seperti landak. Tepat ketika Lin Yun hendak melangkah maju, aura berbahaya melonjak, seberkas cahaya berdarah muncul di langit di atas kepalanya, dan suara yang jelas datang dari tempat yang sangat jauh. Kubur pria tampan itu, tapi selamatkan pria itu di bawah pedang. Kuil, yang sudah putus asa, sangat gembira dan berkata dengan cepat, Raja Loying, selamatkan aku. Lin Yun mengabaikannya, berbalik, dan melihat ke kejauhan. Ratusan mil jauhnya, sesosok tubuh melepaskan cahaya suci yang terang, seperti bulan terang yang terbang melintasi langit. Garis-garis cahaya berdarah seperti menyertai Cilian, fenomena ini sungguh mencengangkan. Bab 2218 Kultivator Pedang tidak berbohong kepada kultivator pedang. Kubur pria tampan itu, tapi selamatkan pria itu di bawah pedang. Suara roh iblis Loying datang dari jarak hampir 1000 mil, tampak halus dan tidak terlihat, namun ada di mana-mana. Lin Yun, cepat pergi, orang ini sulit dihadapi. Suara Xiao Bingfeng datang dari alam rahasia Ziyuan, dan sepertinya cukup mendesak. Kaisar biasanya menyombongkan diri, tetapi ketika dia benar-benar dalam bahaya, dia tidak akan pernah bersikap impulsif secara membabi buta. Faktanya, Xiao Bingfeng tidak perlu mengatakan apapun, Lin Yun sudah merasakannya. Roh iblis Loying, yang berada ratusan mil jauhnya, berubah menjadi bulan yang cerah dimanapun cahaya bulan bersinar, sepertinya ada semacam alam yang menyebar. Adapun cahaya merah yang menyertainya, terlihat sangat aneh, seolah mengunci ruang sedikit demi sedikit. Lin Yun, cepat lepaskan aku. Kuil tertawa terbahak-bahak dan bergumam, jika tidak, jika Raja Luo Ying datang untuk membunuhmu, kamu pasti akan mati. Bising. Lin Yun mendengus dingin, memotong lehernya dengan santai, dan kemudian dengan setengah langkah, cahaya ilahi dan niat pedang berkumpul di tangannya dan menunjukkan dengan ganas. Ledakan. Bola mata yang tidak lengkap itu dipotong-potong di tempat dan berubah menjadi abu dan menghilang bersama angin. Untuk menghadapi roh iblis semacam ini, Lin Yun selalu memotong rumput dan akarnya, dan mata vertikalnya harus dihilangkan. Raja Loying, sampai jumpa di lain hari. Lin Yun menatap bulan terang yang berlari kencang di kejauhan dan mengatakan sesuatu dengan dingin. Dia pasti tidak mau pergi seperti ini. Mengenai berita tentang Su Ziao, klan roh iblis pasti tahu lebih banyak daripada Raja Jiuluo. Lin Yun awalnya ingin menangkap Kuelto hidup-hidup dan menginterogasinya. Sekarang sudah pasti sudah terlambat, jadi kita hanya bisa mundur sementara. Ini bukan waktunya untuk bersaing dengan roh iblis Loying. Setelah Lin Yun pergi, dalam selusin napas, roh iblis Luo Ying yang sempurna, berpakaian putih, turun ke area ini. Dia melirik mayat yang dimutilasi di tanah, dan kemudian ke zombie iblis alam suci yang hancur, dan wajahnya yang seputih batu giok perlahan-lahan menjadi suram. Saya tidak tahu kapan tinju saya terkepal erat, dan itu sangat keras. Pria muda yang cantik. Dia membunuh anggota klanku, menghancurkan zombie iblisku, dan bahkan mengambil bunga rajaku. Raja Luo Ying dipenuhi amarah, dan niat membunuh terlihat di matanya yang dingin. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan membunuh putra ini saja daripada terlibat dengan Raja Jiuluo. Roh iblis Luo Ying marah dan menamparkan tanah dengan tinjunya yang terkepal. Ledakan. Udara meledak seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa, dan kawah besar hampir 1000 meter muncul. Tidak ada apapun di dalam lubang raksasa itu, tidak ada aura, tidak ada debu, dan semua kehidupan lenyap. Sayang sekali, tinggal selangkah lagi. Roh iblis Loying menatap punggung Lin Yun yang mundur dengan ekspresi suram dan menakutkan. Selama Lin Yun menunda sejenak, domain bulan neter miliknya dapat menutupi dunia. Tidak peduli apa yang dilakukan lawannya saat itu, bahkan jika dia mengorbankan senjata suci tertinggi, roh iblis Loying pasti akan menjaganya. Orang ini sepertinya memiliki hubungan dengan putri ke-9. Mata roh iblis Loying berkedip, memikirkan informasi yang sudah dia ketahui, lalu menggelengkan kepalanya. Jika anak ini bisa ditangkap, dia mungkin bisa memaksa Su Ziao untuk muncul, dan kemudian mereka bisa ditangani bersama. Sayang sekali, sayang sekali. Sekarang saya tidak bisa mengejar sama sekali, sulit membayangkan setengah suci bisa secepat itu. Fakta membuktikan bahwa Lin Yun yang pergi tepat waktu sangatlah baik, jika dia benar-benar bertarung melawan roh iblis Loying, setidaknya dia tidak akan memiliki banyak kesempatan sekarang. Ups.
Di gurun Tiansu yang gelap dan suram, matahari yang terang dan menyilaukan bergerak cepat seperti bintang. Setelah cahaya menghilang, sesosok tubuh terungkap, Lin Yun lah yang sedang melakukan seni mengejar matahari. Sejak berlatih dengan Sage Agung Jingchen, seni ilahi mengejar matahari Lin Yun telah menyentuh beberapa misteri jalan luar angkasa dan memasuki dunia yang benar-benar baru. Sekarang dia benar-benar berlari dengan kecepatan penuh, dia setidaknya tidak kalah dengan Raja Suci tingkat ketiga. Lin Yun jatuh ke tanah dan datang ke alam rahasia Ziyuan. Raja Jiuluo berada di alam rahasia Ziyuan dan menyaksikan seluruh proses pembunuhan Lin Yun terhadap dua Raja Suci. Ketika dia melihat Lin Yun masuk, matanya tampak semakin ketakutan dan gugup. Sebelum pulih dari cedera dan kekuatannya, dia tidak berani berpikir liar lagi, dia ingin berhibernasi. Kekuatan Tuan Muda sungguh mencengangkan. Dua orang suci puncak tingkat kedua dibunuh oleh pedang hanya dengan lambaian tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Pedang, dan pedang abadi turun ke bumi. Raja ini benar-benar membuka mata. Yakin. Raja Jiuluo tersenyum pada Lin Yun dan berbicara tanpa henti. Tiup, terus tiup. Xiao Bingfeng berkata sambil tersenyum. Raja Jiuluo tersenyum dan berkata, ini sama sekali bukan sanjungan, menurutku begitu. Menarik. Lin Yun menatap Raja Jiuluo, yang merasa sedikit gugup di dalam hatinya, dia tidak tahu apa yang dia katakan salah. Lin Yun memperhatikan bahwa cahaya berdarah di mata Raja Jiuluo sedikit berkurang, digantikan oleh lebih banyak cahaya spiritual. Sederhananya, ia tidak memiliki getaran Blood Crow dan memiliki popularitas yang sedikit lebih tinggi. Bingfeng kecil, apakah kamu memberinya dupa mandala? Lin Yun bertanya. Memberikan. Xiao Bingfeng berkata dengan jujur, aku akan memberikannya kepadamu setelah kamu memasuki alam rahasia Ziyuan. Jantung Raja Jiuluo tiba-tiba berdebar kencang, dia menjadi gugup, dan memandang Lin Yun dengan sedikit cemas. Orang ini tidak akan menemukan apapun, bukan? Lin Yun tersenyum dan tidak mendesak lebih jauh, berkata, kamu telah bertarung melawan roh iblis Luo Ying. Bagaimana kekuatannya? Raja Jiuluo menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Tampaknya pihak lain belum menemukan rahasianya, jadi dia dengan cepat berkata, tingkat kultivasinya berada di puncak Raja Suci tingkat ketiga, dan dia telah menguasai jalan-jalan suci tertinggi, Taiyin. Bulan tadi terbuat dari Taiyin. Alam bulan gelap dibentuk oleh kondensasi jalan suci. Langkah ini saja membuatnya tak terkalahkan di alam Raja Suci tingkat ketiga. Hal yang paling menakutkan adalah, pria ini masih sangat muda, dan dia adalah iblis bermata emas. Hanya setelah aku benar-benar bertarung dengannya barulah aku menyadari betapa menakutkan dan dalamnya dia. Sangat menakutkan. Lin Yun berpikir serius dan berkata, seberapa besar peluang menang jika saya melawannya? Raja Jiuluo tampak malu, memutar otak untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, meskipun dia sangat kuat, Tuan Muda tidak buruk sama sekali. Jika kita benar-benar bertarung, mungkin tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan yang muda. Menguasai. Lin Yun tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ini adalah sanjungan tertinggi yang terpikirkan oleh Raja Jiuluo terhadap hati nuraninya. Saya khawatir dalam pertarungan sesungguhnya, peluang menang adalah nol, inilah yang ingin dikatakan Raja Jiuluo. Dibandingkan dengan puncakmu, seberapa besar peluangku untuk menang? Lin Yun bertanya lagi. Raja Jiuluo terlihat serius dan menganalisa dengan serius, dengan kekuatanku, menghadapi Raja Suci tingkat ketiga lainnya, selama mereka tidak berada pada level roh iblis Luo Ying, aku memiliki peluang 90% untuk menang. Tetapi dibandingkan dengan Tuan Muda, tidak lebih dari itu. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak dan luka-lukanya telah sembuh, dia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pedang Tuan Muda. Pedang yang sangat kuat. Lin Yun tersenyum, tetapi tidak mengungkapkan kebohongannya, dan berkata lagi, saat kamu bertarung denganku sebelumnya, seberapa kuat kekuatanmu yang biasanya? Itu kurang dari 10%, tetapi dalam situasi putus asa terakhir, itu sudah 30%, Raja Jiuluo berkata dengan jujur, dan dia tidak berbohong dalam hal ini. Seberapa kuat kamu sekarang? Xiao Bingfeng mengajukan pertanyaan yang tajam. Raja Jiuluo telah terluka satu demi satu, dan sekarang dia masih memiliki setengah langkah niat pedang cahaya ilahi di tubuhnya, jadi kekuatannya pasti tidak sebaik puncaknya. Sebelum roh iblis datang, dia hanya selangkah lagi dari kematian. Kenapa kamu bertanya pada gadis kecil ini? Meski pengetahuanku tidak banyak, aku masih bisa melihat keistimewaan luar biasa dari alam rahasia ini.
Raja Jiuluo berkata dengan serius, bahkan dengan kekuatan puncak, kamu tidak dapat membuat gelombang apapun di alam rahasia, tetapi kamu hanya mencari kematian. Karena Tuan Muda menyelamatkan nyawaku dan memberiku dupa mandala, wajar jika aku masih bisa menggunakannya. Aku bersumpah selama Tuan Muda membutuhkannya, aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Tentu saja, dupa mandala. Dia menyebutkan dupa datura dengan ekspresi bersemangat. Dia merasa bahwa untuk orang seperti Lin Yun, Anda tidak perlu bersikap sama sekali, dan pihak lain tidak akan mempercayainya sama sekali. Lebih baik melakukan yang sebaliknya dan melumpuhkan pihak lain. Ini prediksi saya atas prediksi Anda terhadap saya. Ketika kekuatannya benar-benar pulih, maka itu semua akan menjadi miliknya. Mata Lin Yun berkilat geli, dan dia tersenyum, aku memang berguna untukmu. Setelah kamu menghabiskan dupa mandalamu, aku akan memberimu setetes lagi. Lin Yun. Xiao Bingfeng sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit cemas, dupa mandala sangat berharga, dan orang ini tidak dapat mempercayainya. Saya merasa dia pasti memiliki sesuatu yang jahat di dalam hatinya. Raja Jiuluo terlihat tenang ketika mendengar ini, namun nyatanya hatinya sangat gugup. Kalau begitu mari kita lihat apakah dia jujur atau tidak. Aku hanya butuh dia, jadi aku keluar dulu. Lin Yun dan kelompoknya meninggalkan alam rahasia Ziyuan, dia melihat ke gurun Tiansu yang luas dan terpencil, dan berkata, katakan padaku bagaimana menuju ke dataran api darah. Lin Yun menduga karena Su Ziao tidak meninggalkan gurun Tiansu, dia pada akhirnya akan pergi ke Blood Flame Plains. Dengan temperamennya, dia tidak akan menderita semudah ini. Dataran api darah adalah jantung dari mayat ilahi. Jika Anda pergi ke sana secara langsung, Anda tidak hanya akan menemukan banyak wilayah Raja Gagak Darah, tetapi juga beberapa area terlarang yang menakutkan. Raja Gagak Darah berkata dengan tegas, misalnya, jika kamu mengikuti sungai Kushui di sana, kamu dapat dengan mudah mencapai area terlarang di lembah Dewa Jatuh. Begitu kamu jatuh, bahkan Saint Lord tingkat 9 mungkin tidak dapat mencapainya. Bertahan hidup. Contoh lain ada di sana. Jika kamu terus berjalan, kamu akan menemukan ular piton suci yang beracun. Itu adalah monster yang benar-benar tidak rasional, terkontaminasi dengan darah dewa dan dosa. Begitu kamu masuk ke wilayahnya, kamu akan mati. Contoh lain. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Lin Yun memiliki pemahaman umum tentang gurun Tiansu. Tapi dia adalah gagak darah tingkat raja yang tahu lebih banyak daripada Ji Feng. Tuan Muda, jika Anda mengikuti saya, Anda dapat menghindari banyak wilayah gagak darah yang tidak perlu. Jika Anda bertemu seseorang yang berteman dengan Anda dapat melewatinya dengan aman tanpa berkelahi. Raja Jiuluo berkata dengan serius, namun meski begitu, dataran api darah masih sangat berbahaya. Semua orang di gurun Tiansu ini mengetahui kengerian Raja Api Darah. Tampaknya tidak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayahnya dengan santai. Lulus. Dan dataran api darah sangat luas. Selain Raja Api Darah, ada juga beberapa monster tua yang kuat. Dia tampak tulus, seolah dia benar-benar memikirkan Lin Yun. Lin Yun berkata sambil berpikir, aku bertanya padamu sebelumnya, tapi kamu tidak banyak bicara. Raja Jiuluo menjelaskan, sebelumnya, saya terpaksa tidak punya pilihan tetapi sekarang saya yakin dan Tuan Muda bersedia memberi saya dupa mandala. Tentu saja, saya tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Yang paling penting adalah Tuan Muda adalah seorang kultivator pedang, dan saya juga seorang kultivator pedang. Kultivator pedang tidak akan menipu kultivator pedang. Lin Yun tidak bisa menahan tawa, sungguh seorang kultivator pedang yang tidak akan berbohong kepada seorang kultivator pedang. Jika kamu benar-benar ingin mengikutiku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika memungkinkan, aku bahkan bisa membiarkanmu mendapatkan kembali kekuatan penuhmu. Lin Yun memandang Raja Jiuluo dan berkata, apa yang bisa kuberikan padamu, kamu akan melakukannya benar-benar bisa dilakukan di gurun Tiansu. Tidak bisa mendapatkannya. Raja Jiuluo terkejut dan sedikit sulit dipercaya. Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, Lin Yun mengulurkan tangannya, dan setengah langkah cahaya ilahi dan niat pedang dari tubuh Raja Jiuluo ditarik. Niat pedang itu terkondensasi di ujung jari Lin Yun seperti sutra, dan kembali ke tubuhnya. Raja Jiuluo tiba-tiba merasa sangat rileks, energi suci dapat mengalir dengan bebas, dan bahkan teknik pedang pun dapat diaktifkan. Dengan cara ini, cederanya akan cepat pulih. Raja Jiuluo terkejut dan bingung, dia benar-benar tidak bisa melihat pihak lain. Lupakan saja, kenapa kamu begitu peduli? Kamu akan menghancurkan lawan sampai mati ketika dia kembali ke puncaknya. Sabar saja untuk saat ini.
Terima kasih Tuan Muda, saya akan memimpin jalannya, Raja Jiuluo berkata dengan tulus, dan kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Xiao Bingfeng mengingatkan, Lin Yun, apakah kamu terlalu besar? Orang ini tidak akan begitu patuh. Lin Yun tersenyum misterius, berjalan ke depan, dan berkata, kultivator pedang tidak akan berbohong kepada kultivator pedang, percaya saja padanya. Bajingan ini. Xiao Bingfeng sangat marah, dan Lin Yun bisa melihat apa yang disembunyikan darinya. Bab 2219 Kehidupan Dulu dan Sekarang. Dengan Raja Jiuluo yang memimpin, perjalanan di Gurun Tiansu menjadi relatif lebih mudah. Pertama-tama, dia mengetahui beberapa area terlarang dan dapat menghindarinya secara langsung, sehingga menghemat banyak waktu. Kedua, dia sendiri adalah Raja Gagak Darah dan dapat berkomunikasi dengan Raja Gagak Darah lainnya untuk menghindari banyak pertempuran yang tidak perlu. Jika dia bertemu dengan beberapa monster, dia bisa langsung membersihkan jalan. Dengan budidayanya di alam suci, sangat mudah untuk menyapu bersih mereka. Ada juga ketidakpastian. Tanpa belenggu setengah langkah niat pedang cahaya ilahi, Raja Jiuluo memulihkan 80% lukanya hanya dalam 2 hari. Suatu hari, kekuatannya akan kembali ke puncaknya. Saat itu, dia mungkin tidak begitu damai. Xiao Bingfeng berkata di samping Lin Yun. Dalam beberapa hari terakhir, Raja Jiuluo sedang membuka jalan, dan dia juga menunjukkan sisi ganas dan menakutkannya. Dia sendiri tidak menunjukkan belas kasihan kepada Blood Crow yang lemah. Pedang Rahu berlumuran banyak darah, dan ada tanda-tanda samar akan kembali ke puncaknya. Aura dan sikapnya juga jauh lebih tegas, tidak lagi tunduk dan pendiam. Lin Yun tidak membantah dan berkata, saya tahu. Apa rencanamu? Xiao Bingfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya sangat ingin tahu tentang dia dan ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Adapun kekuatannya, semakin kuat dia, semakin membantu dia bagi saya. Kamu benar-benar berani, Xiao Bingfeng berkata, orang ini pasti akan mengkhianatinya begitu dia mendapat kesempatan. Maka itu tergantung pilihannya. Lin Yun sangat percaya diri dan terlihat tenang dan tenang. Setelah beberapa saat, Raja Jiuluo kembali dari penjelajahan jalan. Dia tampak bahagia dan berkata dengan hormat, Tuan, Raja Lei Yu telah setuju untuk meminjam jalan. Melewati wilayahnya, kita akan segera mencapai pinggiran dataran api darah. Saya juga mendapat beberapa informasi darinya. Selama ini, banyak kekuatan telah mendekati Blood Flame Plains. Di antara mereka, tempat suci utama di Gurun Timur, yang dipimpin oleh Ming Zong, sangat kuat. Mereka telah menghancurkan banyak tempat suci, dan orang-orang dari Sekte Bulan Darah juga mendekat. Lin Yun tidak terkejut dengan hal ini. Semua kekuatan ini ada di sini untuk fragmen api ilahi dan buah darah ilahi, dan ada banyak orang kuat dari alam suci yang memegang kendali. Lin Yun adalah seorang semi-suci, dan kemajuannya mirip dengan tempat-tempat suci ini, Raja Jiuluo telah memberikan kontribusi yang besar. Pikiran Lin Yun berubah, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu, Raja Jiuluo, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Raja Jiuluo tampak sangat jujur dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Saya tahu semua yang saya tahu. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, saya telah bertarung melawan zombie iblis alam suci itu sebelumnya, tetapi kekuatan mereka tampaknya tidak sekuat yang saya bayangkan. Meskipun terlihat menakutkan untuk mengerumuni mereka, selama mereka dapat menahan kekuatan tersebut dari orang suci, membunuh zombie iblis ini tampaknya tidak sulit. Raja Jiuluo tersenyum dengan mudah dan berkata, Raja ini benar-benar mengetahui sesuatu. Dibutuhkan proses bagi klan roh iblis untuk mengubah zombie iblis. Zombie iblis yang baru saja dibangkitkan ini perlu ditempa di masa depan. Menurut klan roh iblis, zombie iblis alam suci perlu terus disempurnakan dan kemudian dihilangkan agar secara bertahap menjadi lebih kuat. Zombie iblis yang sempurna dapat dikembalikan ke setengah dari kekuatan aslinya, dan yang kuat bahkan dapat melahirkan kekuatan spiritual. Kebijaksanaan, tetapi membutuhkan banyak usaha. Banyak sumber darah dewa. Lin Yun mengerti di dalam hatinya dan berkata sambil berpikir, bagaimana dengan klan Blood Crow? Raja Jiuluo tersenyum dan berkata, klan kami berbeda dari Demon Zombie. Kami pada dasarnya parasit dan menyatu. Kami semua dilahirkan dalam darah para dewa, jadi kami dapat menyatu dengan mayat kuno di Gurun Tiansu, tetapi ada juga yang pasti alasan dalam hal ini. Risiko. Lin Yun bertanya lagi, bisakah Anda mengingat mayat kuno itu? Jantung Raja Jiuluo berdetak kencang, namun dia tetap berkata dengan tenang, akan ada beberapa bagian ingatan, seperti rahasia seni bela diri, tetapi tidak lengkap dan sangat kabur.
Lin Yun mengangguk dan berkata, ayo pergi. Apa risikonya? Apakah dia menemukan sesuatu? Melihat Lin Yun tidak lagi bertanya, Raja Jiuluo menghela nafas lega dan dengan cepat memimpin jalan. Suatu hari kemudian, mereka melintasi wilayah Raja Guiyu dan sampai ke area terluar Blood Flame Plains. Lin Yun berdiri di puncak gunung dan melihat banyak kekuatan di luar. Wow! Seorang wanita mempesona muncul, mengenakan jubah suci berwarna merah menyala, disulam dengan pola burung phoenix, dengan wajah sempurna, keanggunan tiada taraf, dan mata seterang bintang. Begitu dia muncul, dia langsung menarik banyak perhatian, itu adalah Ji Zixi, putri kecil Gunung Sen Huang. Selain dia, ada banyak orang kuat di alam suci Gunung Sen Huang, tubuh mereka dipenuhi aura yang kuat, suci dan kuno. Mereka membantai menuju dataran api darah tanpa banyak rasa takut. Gunung Sen Huang bertekad untuk mendapatkan pecahan api ilahi. Melihat momentum mereka, Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri. Saat ini Gunung Sen Huang terkenal di Gurun Timur, bisa dikatakan sebagai tanah suci paling sah di Gurun Timur, namun relatif sederhana. Ji Zixi juga orang yang sangat berbakat dan sangat percaya diri. Sekarang dunia akan datang, dia mungkin juga ingin mencari peluang di Blood Flame Plains. Bahkan Putri Gunung Sen Huang harus melalui hidup dan mati serta menanggung beberapa risiko sebelum dia dapat bangkit dari abu dan menjadi burung phoenix sejati. Lin Yun, lihat. Bing Feng kecil berseru pelan, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Lin Yun menoleh dan ekspresinya segera berubah. Di pintu masuk dataran api darah, beberapa sosok muncul, pemimpinnya adalah Zhao Tianyu, putra Dewa Bulan Darah. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, putra dewa ini sudah menjadi orang kuat di alam suci, dan auranya sangat kuat. Selusin orang di sekitarnya memiliki aura yang sama menakutkannya, dan mereka semua pasti adalah tetua alam suci dari Sekte Bulan Darah. Tuan Putra Dewa, ini adalah dataran api darah. Benar saja, pecahan api ilahi ada di sini. Selain itu, ini adalah jantung dari mayat dewa. Ada juga banyak obat-obatan suci kuno, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Langit dan bumi. Namun, kekuatan Raja Api Darah juga sangat menakutkan. Dia memiliki banyak raja gagak darah alam suci di bawah komandonya. Begitu dia memasukinya, bahayanya tidak dapat diprediksi. Seorang tetua dari alam suci berkata kepada Zhao Tianyu dengan ekspresi hormat. Zhao Tianyu baru saja memasuki alam suci dan sangat menginginkan pengobatan suci kuno. Dia merenung, risiko sering kali disertai dengan peluang. Anda harus pergi ke dataran api darah ini. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, tanpa ragu-ragu, dia memimpin orang-orang dari Sekte Dewa Bulan Darah langsung menuju dataran api darah. Lin Yun memperhatikan dari kejauhan, menahan keinginan untuk membunuh. Orang-orang dari Sekte Dewa Bulan Darah juga datang, yang menunjukkan bahwa tebakannya benar. Su Xiao kemungkinan besar berada di dataran api darah. Tapi di mana dia? Lin Yun mengerutkan kening, dia tampak tenang dan tenang, berpikir bahwa Su Xiao pasti akan baik-baik saja. Tapi jauh di lubuk hati, saya sangat khawatir. Dalam kesannya, Su Xiao belum pernah menghadapi krisis seperti ini, dan dataran api darah bukanlah tempat yang baik. Tuan, saya tidak akan memasuki dataran api darah, Raja Jiuluo berkata dengan hati-hati dari samping. Kekuatannya kini telah kembali ke puncaknya, dan tidak ada niat pedang yang tersisa di tubuhnya. Dia sangat berhati-hati, terus-menerus memeriksa tubuh fisiknya dengan energi suci, dan berulang kali memastikan bahwa Lin Yun tidak meninggalkan batasan apapun. Tapi dia hanya tidak berani mengambil tindakan, selalu merasa bahwa Lin Yun begitu percaya diri sehingga dia pasti punya beberapa trik yang tidak dia sadari. Setelah memikirkannya, dia pasti masih memiliki batasan di tubuhnya, tapi dia tidak bisa mendeteksinya. Begitu dia mengambil tindakan, konsekuensinya akan sangat tragis. Anda tidak akan. Xiao Bingfeng terkejut. Raja Jiuluo berkata dengan sinis, dataran api darah itu sendiri sangat berbahaya. Ada orang-orang dari Sekte Dewa Bulan Darah di tempat suci ini. Jika mereka masuk dengan sembarangan dan tanpa rasa hormat, mereka pasti akan menderita banyak korban. Saya tidak akan bergabung dalam kesenangan. Tentu saja dia ingin pergi ke Blood Flame Plains, yang terbaik adalah menunggu sampai Lin Yun dalam bahaya dan kemudian membunuh lawan dari samping. Curi sepenuhnya Higan Hua dan kotak pedang lawan dengan sangat menonjol. Namun saya akhirnya menyerah karena resikonya terlalu besar. Orang ini terlihat muda dan memiliki kultivasi yang rendah, tetapi sebenarnya tidak terduga, jadi sebaiknya jangan memikirkan pemikiran ini. Apakah kamu yakin tidak ingin pergi? Pasti ada risiko di Blood Flame Plains, tetapi tidak akan ada kekurangan material surgawi dan harta duniawi.
Saya dapat melihat bahwa kamu tidak jauh dari Raja Suci tingkat keempat, hanya setengah langkah lagi. Lin Yun menatap Jiuluo Wangdao. Raja Jiuluo terkejut, dan menjadi semakin yakin dengan tebakannya bahwa orang ini tidak dapat tersinggung. Jika saya tidak ingin pergi, mohon minta Tuan Muda untuk mencabut larangan terhadap saya. Saya tidak akan meminta dupa mandala lagi. Raja Jiuluo berkata, saya telah mencoba yang terbaik selama ini tanpa keluhan apapun. Tuan Muda seharusnya memperhatikan hal ini. Lin Yun mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu boleh tinggal. Tapi saya tidak memiliki batasan. Saya hanya memiliki satu jenis batasan, yaitu kunci hantu. Anda harus yakin bahwa tidak ada energi pedang hantu di tubuh Anda. Raja Jiuluo membuka mulutnya lebar-lebar dan memandang Lin Yun dengan tidak percaya, dia benar-benar tidak terlihat berbohong. Matanya berkedip, seolah ingin membuat keputusan, dan wajahnya menjadi tidak yakin. Melihat betapa terjeratnya dia, Lin Yun tersenyum dan berkata, jika Anda mengambil tindakan sekarang, tidak ada peluang untuk menang, tetapi kemungkinan kematian masih sangat tinggi. Pernahkah kamu memikirkan kenapa aku membuatmu tetap hidup setelah mengetahui informasinya, dan bahkan menawarimu dupa datura? Kamu pikir aku memiliki batasan di tubuhku yang dapat mengendalikanmu kapan saja? Faktanya, aku tidak. Kultivator pedang tidak berbohong kepada kultivator pedang. Raja Jiuluo benar-benar tidak pernah memikirkan hal ini. Saat kamu bertarung denganku sebelumnya, teknik pedang yang kamu gunakan bukanlah pedang tuan, kata Lin Yun. Bagaimana Anda tahu? Raja Jiuluo sangat terkejut sekarang. Sungguh. Lin Yun memiliki ekspresi pengertian di wajahnya. Ilmu pedang lawan tampak familiar baginya, dan dia benar-benar yakin setelah lawan menampilkannya untuk selamanya dan mendominasi dunia. Pada saat ini, ekspresi Lin Yun menjadi sedih ketika keluar dari mulut Raja Jiuluo. Satu pedang menyapu awan yang mengambang, satu pedang menghancurkan 9 langit, satu pedang menaklukkan semua gurun, dan satu pedang mengendalikan 4 lautan. Awan melayang di langit, dan dunia menjadi sepi. Banyak kenangan muncul di benak Lin Yun. Raja Jiuluo menggunakan gulungan alam suci pedang kuno, tetapi itu tidak lengkap dan sangat kuat. Pedang Ba adalah teknik pedang yang dipelajari Lin Yun di Paviliun Pedang Ling Qiao, yang dapat ditelusuri kembali dan diturunkan ke Sekte Pedang Kuno. Pemilik tubuh Raja Jiuluo adalah seorang tetua alam suci selama periode paling gemilang dari Sekte Pedang, dan dia adalah seorang master pedang. Bagaimana kamu tahu? Raja Jiuluo sangat terkejut. Lin Yun tertawa terbahak-bahak, bagaimana saya tahu? Anda hanya tahu bahwa saya adalah Tuan Muda Bunga yang mengubur, tetapi Anda tidak tahu bahwa saya adalah keturunan langsung Yao Guang, dan Anda tidak tahu bahwa saya adalah seorang murid dari Sekte Pedang. Jika kamu mengikuti aturan, aku harus memanggilmu Tuan. Raja Jiuluo sangat terkejut. Dia memandang Lin Yun dengan tidak percaya dan matanya menjadi kosong. Dupa mandala dapat memungkinkan Anda mengingat beberapa bagian ingatan dari tubuh fisik ini, sehingga meningkatkan kekuatan dan pemahaman Anda secara signifikan. Ini akan memungkinkan bakat ilmu pedang Anda untuk terus mendekati kekuatan tubuh fisik ini selama masa hidupnya. Ini seharusnya menjadi rahasianya kamu bersembunyi dengan hati-hati. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah dan dia melanjutkan. Dia memandang Raja Jiuluo dengan ekspresi rumit di wajahnya dan berpikir tentang betapa mulianya Sekte Pedang saat itu, nomor 1 di dunia, dan master pedang di sekte tersebut dapat berpartisipasi dalam pertempuran dewa. Saat ini, seluruh Sekte Pedang bahkan bukan tempat suci, dan master pedang bergelar terakhir berada di ambang kehancuran. Raja Jiuluo sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan menemukan rahasia yang dia sembunyikan dengan hati-hati. Yang lebih tidak terduga lagi adalah cerita di sini begitu berliku-liku. Setelah sekian lama, Raja Jiuluo menghela nafas, saya belum pernah berbohong kepada Anda sebelumnya. Saya bukan Sekte Pedang Senior. Saya Raja Jiuluo. Saya parasit di tubuh ini. Akan ada beberapa bagian memori, tapi itu benar sungguh tidak. Lin Yun menyela, mengeluarkan botol kristal, dan berkata, saya tahu, ada 10 tetes dupa mandala di sini, Anda dapat menyimpannya untuk digunakan. Seberapa besar kekuatan Anda dapat dipulihkan sebelum kematian Anda tergantung pada nasib Anda. Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas apa yang Anda lakukan di masa lalu, tetapi jika Anda pergi ke Kunlun di masa depan, Anda tidak boleh menyakiti murid sekte pedang manapun, jika tidak, saya pasti akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Bab 2220 ingin semuanya. Kalian benar-benar sulit untuk dilihat. Raja Jiuluo memegang botol kristal dan memandang pemuda di depannya, terdiam sesaat, seolah-olah sesuatu yang ada di lubuk hatinya tersentuh.
Bagaimanapun, terima kasih atas dupa mandala. Aku berhutang budi padamu. Dataran api darah sangat berbahaya. Aku harap kamu bisa keluar hidup-hidup, jika tidak, bantuan ini. Aku tidak akan bisa mengembalikannya padamu. Raja Jiuluo menatap Lin Yun dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan menghilang di depan Lin Yun. Begitu, aku bertanya-tanya mengapa kamu memanjakan orang ini, Xiao Bingfeng berkata dengan lembut, kaisar ini tidak mengkhawatirkan apapun. Lin Yun menghela nafas pelan, pedangnya yang mendominasi membawa kembali terlalu banyak kenangan bagiku. Aku tidak akan menjelaskannya secara detail lagi. Ayo pergi ke Blood Flame Plains. Dia tidak melupakan tujuannya, yang satu adalah buah darah dewa, dan yang lainnya adalah keberadaan Su Ziao. Ada kemungkinan besar bahwa keduanya berada di dataran api darah adapun pecahan api ilahi, Lin Yun sangat sedikit memperhatikannya. Kaisar Agung, bisakah Anda menggunakan pola dewa matahari untuk menentukan lokasi pola dewa bulan? Lin Yun tiba-tiba bertanya. Kamu bisa mencobanya, tapi mungkin tidak tersedia di Gurun Tiansu, kata Xiao Bingfeng. Kamu memasuki alam rahasia Ziyuan, kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kucing pencuri kecil itu akan mengikutiku. Kekuatan yang memasuki Blood Flame Plains sangat kuat. Lin Yun mengenakan topeng, menutupi separuh wajahnya sebelum bergegas menuju Blood Flame Plains. Saat dia melangkah ke Blood Flame Plains, Lin Yun merasakan tekanan yang tak terlihat, dan warna aneh muncul di matanya. Dia akrab dengan paksaan ini, gravitasi yang dia alami di puncak penjara darah. Gravitasi di sini sekitar 10 kali lipat gravitasi dunia luar. Lin Yun merasakannya sebentar dan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ini sebenarnya kabar baik baginya. Pengalamannya di puncak penjara darah membuatnya hampir tidak peduli dengan gravitasi 10 kali lipat. Memasuki Blood Flame Plains, Lin Yun berhenti di pilar batu setelah menghindari banyak Blood Crow Guard. Memanggil. Niat pedang dituangkan ke matanya, dan pandangan Lin Yun terus menyebar ke depan. Sayangnya, niat pedang tersebut tidak berhasil dengan baik di sini, karena terhalang oleh semacam kabut darah dan hanya dapat melihat beberapa pemandangan yang buram. Akhirnya, Lin Yun masuk ke hutan kuno, di mana dia merasakan ramuan yang sangat kuat. Obat mujarab itu suci dan kuno dan harus berusia setidaknya 10.000 tahun. Fiuh. Tidak lama setelah memasuki hutan, Lin Yun mendengar teriakan melengking, dan orang suci tingkat 2 tertusuk tombak di langit. Dia menjerit sangat melengking dan mencoba segala macam metode, tapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia terpaku di udara, darah mengalir dari dadanya, dan vitalitasnya menghilang secara gila-gilaan. Kemudian dengan keras, tubuh suci itu meledak berkeping-keping, dan sumber suci, jiwa suci, dan gulungan astrologi semuanya terkoyak-koyak. Tombak kayu kuno itu melintas di udara dan menghilang ke dalam kehampaan, bahkan orang yang bergerak pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Aku pergi, saudaraku, tempat apa ini? Lin Yun dan kucing kecil pencuri bersembunyi di kegelapan, ketika mereka melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang tertembak? Lin Yun sedikit mengernyit. Dia tidak yakin apakah Raja Gagak Darah, Demonic Monk, atau dahan pohon yang mengambil tindakan. Jika Raja Jiuluo ada di sini, dia seharusnya bisa melihat beberapa petunjuk. Pergi dan lihat. Lin Yun berkedip beberapa kali dan sampai ke mayat yang rusak, bahkan kerangkanya benar-benar berserakan. Tubuh fisik orang suci adalah tubuh suci yang diperoleh, bahkan jika dia belum mempraktikkan seni ketuhanan fisik, itu jauh lebih sulit daripada senjata suci biasa. Sekarang, dia langsung dibunuh oleh musuh tak dikenal dengan satu pukulan, dan tulang suci serta tubuhnya hancur berkeping-keping. Ketika Lin Yunzeng terkejut, kekuatan isap muncul dari udara tipis. Daging dan darah orang suci serta kerangka orang suci di tanah semuanya ditarik, Lin Yun mendongak dan melihat lubang hitam muncul di hutan yang gelap. Pintu masuk lubang itu seperti pusaran air, menelan semua yang ada di tanah. Lin Yun masih bisa tetap tidak bergerak, tetapi kucing kecil pencuri itu tersedot ke dalamnya. Klik. Lin Yun melepaskan niat pedangnya, memotong kekuatannya menjadi beberapa bagian, dan kemudian meledak ke udara. Asal-muasal lubang hitam dapat dilihat secara sekilas. Ternyata itu adalah ular piton berdarah raksasa, membuka mulutnya yang besar dan melahap daging dan darah orang suci di tanah sebagai makanan. Tidak hanya daging dan darah yang pecah, tetapi juga darah orang suci yang merembes ke dalam tanah dan sumber suci yang rusak semuanya mengalir ke mulutnya. Sekarang bahkan kucing kecil pencuri pun tidak luput, dan dia berencana untuk melahapnya utuh. Orang baik. Lin Yunren menembakkan cahaya pedang ke udara dan menebas ular piton berdarah itu.
Ular piton raksasa berdarah itu dengan cepat mengelak dan mematahkan beberapa pohon besar. Ia melirik ke arah Lin Yun dan merasa tidak mudah untuk diprovokasi, sehingga ia segera mundur. Namun kucing kecil pencuri itu tidak berniat melepaskannya, dan berubah menjadi kera naga purba untuk membunuhnya secara langsung. Lin Yun melihat bahwa ular piton raksasa berdarah itu hanyalah Raja Suci tingkat pertama biasa, jadi dia tidak membantu, tetapi diam-diam mengamati untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Setengah jam kemudian, pria misterius yang dikhawatirkannya tidak muncul. Ular piton darah tersebut dibunuh oleh kucing kecil pencuri tersebut lalu langsung dimakannya. Setelah melahap daging dan darah ramuan iblis yang terakhir, kekuatan kucing pencuri kecil itu melonjak begitu saja, dan auranya menjadi lebih kuat. Saudaraku, ular piton darah ini rasanya enak, apakah kamu ingin mencobanya? Kata kucing kecil pencuri itu sambil nyengir. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki keberanian untuk memakan monster seperti itu hidup-hidup. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mencelupkannya ke dalam bumbu dan memanggangnya. Proses membunuh ular piton darah itu sangat mudah, namun Lin Yun tidak berani menganggap entengnya dan hanya menyelinap dengan hati-hati di dalam hutan. Hutan ini diselimuti racun beracun, dan banyak terdapat pepohonan purba yang menopang langit, menghalangi langit dan matahari, seperti labirin. Seiring berjalannya waktu, Lin Yun mulai meragukan apakah nafas ramuan yang dia rasakan sebelumnya hanyalah ilusi. 2 hari kemudian, tepat ketika Lin Yun hendak menyerah dan meninggalkan tempat itu dengan paksa. Suara pertarungan yang sengit menarik perhatiannya. Dia melihat seorang lelaki tua dari alam suci bertarung melawan ular piton darah. Pria ini adalah tetua alam suci dari Sekte Tianyan. Lin Yun pernah bertemu orang ini sebelumnya dengan Liu Yunlan dari Sekte Tianyan. Orang tua itu sangat kuat, melawan 3 ular piton darah sendirian, tetapi situasinya tidak baik. Ada lebih dari 10 ular piton darah yang bercokol di sekelilingnya. Ular piton darah itu seperti sungai darah, berenang di tanah datar, berenang berputar-putar. Mata kucing kecil pencuri itu berbinar saat melihatnya. Lin Yun sedang tidak bersenang-senang akhir-akhir ini, tapi dia merasa nyaman setelah meminum pil iblis piton darah. Tiba-tiba melihat begitu banyak ular piton darah, saya langsung bersemangat. Saudaraku, kucing kecil pencuri itu ingin mengambil tindakan, bersiap-siap dan terlihat bersemangat. Lin Yun menggelengkan kepalanya, dia merasakan aura yang sangat menakutkan di antara ular piton darah ini. Salah satu ular piton darah mungkin memiliki tingkat kultivasi Raja Suci tingkat ketiga, jadi akan terlalu berbahaya untuk terburu-buru. Saudaraku, apakah itu buah darah dewa yang kamu cari? Mata kucing kecil pencuri itu berbinar, dia menunjuk ke arah tertentu dan berkata dengan penuh semangat. Lin Yun segera menoleh dan melihat banyak obat-obatan suci serta bunga dan tumbuhan eksotis tumbuh di puncak bukit. Di antara rerumputan, buah berwarna darah sangat menarik perhatian, memancarkan aroma yang memikat. Lin Yun senang pada awalnya, tapi kemudian ekspresinya sedikit meredup. Itu adalah buah suci awan darah. Dia pernah memperolehnya. Obat di depannya setidaknya berumur 10.000 tahun, dan juga berlumuran banyak darah dewa. Setidaknya 10 kali lebih efektif daripada buah suci awan darah yang dia saring sebelumnya. Selain buah suci awan darah, ada juga beberapa buah suci yang lebih rendah, serta banyak bunga dan tanaman eksotis. Bisa dibilang semuanya adalah harta karun yang langka di dunia luar. Puncak gunung ini cukup bernilai setengah dari warisan Sekte Super. Sungguh berlebihan. Meskipun itu bukan buah darah dewa, itu tetap bagus. Lin Yun meliriknya dan dengan cepat menebak situasi umumnya. Tetua alam suci dari Sekte Tianyan ingin memanfaatkan buah suci awan darah, jadi dia dikepung oleh Blood Python. Peluang ini sangat baik. Lin Yun langsung naik ke langit dan terbang menuju puncak gunung seperti kilat. Ketika dia sudah dekat, dia bergerak untuk mengumpulkan buah suci awan darah. Ledakan. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya pedang emas melesat. Cahaya pedang ini sangat menakutkan, berisi aturan pedang dan jalur api suci, terbungkus dalam energi suci yang agung dan memiliki keunggulan yang tak terbendung. Bahkan Lin Yun tidak berani menerima serangan langsung sesuka hati, dia bangkit lagi di udara sebelum dia bisa menghindarinya. Suara mendesing. Tapi siapa tahu, ini baru permulaan. Gumpalan cahaya pedang emas bersilangan, menyegel dan memutar ruang tempat dia berada, mengubahnya menjadi api penyucian cahaya pedang. Pendekar pedang yang mengambil tindakan berpikir bahwa Lin Yun pasti akan mati. Melihat bahwa dia terjebak oleh api penyucian cahaya pedang, dia langsung menuju buah suci awan darah. Dentang, dentang, dentang. Lin Yun terjebak di dalamnya dan terus menyerang. Setiap pukulan yang dia lakukan menghancurkan cahaya pedang yang datang.
Melihat buah suci hendak diambil oleh pihak lain, dia mengulurkan tangannya untuk memegang gagang pedang, lalu mengayunkannya dengan keras, dan pemakaman bunga terlepas dari sarungnya seperti aliran cahaya. Kemunculan pemakaman bunga yang tiba-tiba mengejutkan pendekar pedang itu, dan dia dengan cepat berhenti dan menghunus pedangnya untuk menghadapi musuh. Bang! Lin Yun benar-benar menghancurkan api penyucian cahaya pedang. Ketika dia melihat lawannya diseret oleh pemakaman bunga, kilat melonjak dari telapak tangannya, dan 9 rantai terbang keluar. Dengan kekuatan petir, puncak gunung tempat buah suci awan darah berada langsung ditarik ke atas. Ledakan. Puncak gunung, yang tingginya hampir 1000 meter, terpotong oleh rantai harta karun guntur misterius. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya, dan bebatuannya hancur berkeping-keping, dan debu mengepul. Tapi dia mengendalikan kekuatannya dengan sangat cermat sehingga semua bebatuannya hancur, dan buah suci awan darah serta obat-obatan suci lainnya yang tumbuh di gunung semuanya tergulung menjadi satu. Pendekar pedang yang bertarung dengan pemakaman bunga belum pernah melihat pertarungan seperti itu sebelumnya, dan dia tercengang saat itu juga. Dari mana datangnya orang barbar itu? Seluruh gunung ditarik keluar, belum termasuk buah suci awan darah. Ada lusinan buah suci. Tak terbayangkan. Dia tidak mampu makan, bajingan ini. Pisau itu sangat sopan sehingga dia hampir terluka oleh Zhang Hua ketika perhatiannya teralihkan. Dalam kemarahan, dia menyerang dengan pisau dan membuat Zhang Hua terbang menjauh. Keterampilan pedang yang bagus. Lin Yun memasukkan buah suci 10.000 tahun ini, bersama dengan buah suci awan darah, ke dalam gelang penyimpanan. Ini adalah panen yang luar biasa, dan tidak ada gunanya membuang banyak waktu di tempat terkutuk ini. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap pemakaman bunga yang terbang, memandang lawannya dan berkata, keterampilan pedang yang bagus. Lin Yun mengenali pendekar pedang ini, itu adalah Liu Yunlan, jenius luar biasa dari Sekte Tianyan. Pria ini sekarang berusia lebih dari 100 tahun dan dikenal sebagai Saint Lord Yunlan. Dia memiliki tingkat kultivasi puncak dari Saint Lord tingkat kedua. Tidak heran keterampilan pedangnya begitu luar biasa, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sobat, kamu berada di jalan mana? Liu Yunlan menahan amarahnya dan menatap Lin Yun dan berkata dengan dingin. Lin Yun mengenakan setengah topeng, tetapi dia tidak mengenalinya, dia hanya merasa bahwa pria ini memegang pedang dari kejauhan, keterampilannya luar biasa, dan dia pasti memiliki banyak latar belakang. Anda menebak. Lin Yun tersenyum dan tampak tidak takut.